Welcome back to Gracia's World. In this episode, we will be learning about the history of batik in Jambi. Let's go now. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, ya. Baik, Bu. Ya, silakan duduk. Halo, Ibu. Apa kabarnya? Sehat-sehat selalu ya, Ibu? Ya, Grace, sehat-sehat selalu. Boleh Gracia bertanya, dulu katanya Ibu membatik sampai ke Jogja ya, Ibu? Di Balai Besar Batik Yogyakarta. Cerita dong, Ibu. Iya. Ibu dulu pernah kerja di Balai Batik Yogyakarta pada tahun 87 sampai 91. Kemudian Ibu pindah ke Jambi tahun 92. Nah, tahun 93 Ibu ditugaskan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Saat itu adalah Dr. Andes Jamil Usman. Beliau menugaskan Ibu untuk mengajar batik di Kerinci. Nah, awal dari situ Ibu lihat bahwa perkembangan batik di mana saja itu adalah sama. Yang membedakan hanyalah desainnya saja. Maka Ibu pergi ke museum, karena museum adalah gudang ilmu. Di sana Ibu menemukan sebuah tulisan yang namanya tulisan Incung Kerinci. Nah, mulai dari situlah Ibu mengembangkan batik, khususnya adalah batik Jambi. Sampai akhirnya pada tahun 2019 saya secara terus menerus mengembangkan batik di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi, mendapatkan penghargaan dari GBN, yaitu Gabungan Batik Nasional. Untuk mendapatkan penghargaan, memberikan 25 tahun secara terus-menerus pada masyarakat untuk membatik dan membangkitkan ekonomi kerakyatan, juga adalah meningkatkan budaya membatik di Provinsi Jambi. Nah, juga saya mempunyai sanggar batik, namanya Sanggar Batik Rindani. Ibu Gracia maksud kesini pengen tahu sejarah batik. Oh iya, terima kasih guys ya udah datang ke tempat sanggar Ibu untuk tahu sejarah batik, khususnya batik Jambi ya. Batik di daerah Jambi ini adalah salah satu batik yang terkenal selain dari batik di Pulau Jawa. Batik itu semua asalnya dari daerah Jawa, namun batik di Jambi ini sudah ada pada Kerajaan Melayu tahun 7 Masehi yang lalu. Namun karena keadaan kita adalah perang zaman itu, sehingga batik Jambi ini terhenti. Baru pada tahun 1928 E.M. Gosling dalam tulisannya mengatakan penemu batik Jambi adalah Tuan Tan Silu. Kemudian pada keadaan perang juga Jambi ini juga batiknya terhenti juga. Nah, namun pada tahun 1970 ada seorang ibu namanya Ratu Mas Hadijah. Dia adalah seorang istri dari kerajaan Jambi, Pak Raden Dola. Dia mengkoleksi batik-batik Jambi dan mengajarkan batik Jambi ini kepada salah seorang dari teman-teman kita yang ada di seberang, yaitu Ibu Zainab yang bisa membatik. Nah, kemudian dari situlah batik Jambi mulai dikembangkan terus oleh Bapak Dr. Andes Supriyadi Saleh dan Ibu Mas Kun Sofian selaku Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, dan juga ia adalah seorang istri daripada Gubernur Jambi. Pada tahun 80 mereka mengadakan pelatihan batik kepada masyarakat Jambi yang pertama sekali pada bulan November di kota seberang. Nah, sejak itulah batik Jambi mulai memasyarakat. Karena kalau dulu batik Jambi itu hanya dikenal di kalangan kerajaan-kerajaan, tapi semenjak tahun 70 dan 80 batik Jambi boleh dikerjakan oleh masyarakat Cina mana saja, yang penting mereka berminat kepada batik Jambi. Nah,
mulai dari situlah batik Jambi memasyarakat. Oh, berarti batik itu dulu itu cuma dipakai untuk kalangan kerajaan aja ya, Bu? Jadi apa perbedaan batik Jambi dengan batik yang lain di dunia, Bu? Oh iya, dulu memang betul. Waktu zaman dahulu, zaman kerajaan Melayu, Jambi juga punya kerajaan Melayu, batik itu dipakai untuk kalangan kerajaan. Namun sekarang sudah tidak lagi. Nah, bedanya batik Jambi dari batik daerah lain, pertama sekali batik Jambi itu motifnya adalah flora dan fauna. Kemudian warna khas Jambi dahulu kala itu diberikan warna dengan mewarnakan dengan pewarnaan alam seperti ada kayu secang, kayu lambato, tinggi, mahoni dan lain-lain. Namun perkembangan zaman untuk pewarnaan alam itu sulit sekali, pengerjaannya lama. Walaupun bahan bakunya murah dan mudah didapat, tapi pengerjaannya lama. Kalau kita dengan batik kimia, kita mewarna batik itu cukup dengan 2 kali warna, tetapi kalau kita mewarna dengan batik alam itu bisa sampai 10 sampai 15 kali. Nah, itulah yang menyebabkan batik Jambi untuk pewarnaan alam agak tersendat perkembangannya. Namun sekarang untuk UNESCO udah mengatakan bahwa pewarna tekstil untuk pewarna kimia itu suka menyebabkan kanker pada kulit, sehingga pengrajin batik Jambi sekarang sudah beralih lagi dengan memakai warna alam. Dulu warna alam itu adalah merah bisa dari apa namanya pohon mengkudu, buah akar mengkudu, kemudian ada lagi Nilo, warna birunya ada dari Nilo. Nah, kemudian sekarang untuk dipakai untuk warna kimia. Jadi percampuran antara warna alam dan warna kimia sudah dikembangkan untuk pengrajin batik di Jambi. Ibu, pertama Ibu belajar batik di mana, Bu? Oh iya, saya pertama sekali belajar batik itu adalah kebetulan pada tahun 1980 orang tua saya, Ibu Maizanaria Samsir, itu tinggal di Bengkulu, dia belajar batik. Jadi pengetahuan batik saya dapat dari almarhum ibu saya, Ibu Maizanaria Samsir. Itu. Jadi hingga sekarang Ibu mendesain batik sendiri ya, Ibu? Iya, kebetulan Ibu kan pernah belajar di Balai Batik, kemudian di sana juga Ibu belajar bagaimana cara mengembangkan desain. Jadi Ibu kalau mengembangkan desain itu melihat kondisi alamnya di sana. Jadi seperti ini. Nah, kalau Grace pergi ke Tanjab Timur, Grace tuh sering pernah ada makanan tuh namanya kerupuk kayu api gitu. Nah, itu adalah jenis makanan snack. Nah, Ibu juga menciptakan salah satu motif adalah motif kayu api. Ini adalah motif dari Kabupaten di Sabak atau Tanjab Timur. Nah, kemudian juga baru-baru ini Ibu juga ke museum. Kemudian di museum Ibu lihat ada keris seginji. Kemudian juga ada ini adalah pending kalau untuk orang pengantin. Ibu juga dengan inspirasi itu mencipta namanya ini pusako bertua. Jadi ini adalah pending, ini adalah keris seginji yang ada di museum. Namun tidak seperti keris betul karena ini adalah seni membatik. Jadi Ibu kompilasi dengan seni Ibu menjadilah suatu desain karya kita sendiri gitu ya. Ini juga karena kita terkenal juga di Jambi ini dengan orang suku anak dalamnya kayak gitu. Nah, Ibu juga mencipta salah satu motifnya adalah motif panah kubu. Namanya panah kubu nih. Memang nggak seperti panah, tetapi kita actionkan dengan seperti ini. Jadi inilah salah satu motif kabupaten adalah motif panah kubu. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa Ibu pernah ke museum mencipta batik encong kerinci. Nah, ini juga ada. Nah, batikan tulis aksara kuno yang kita lihat di Jawa. Kalau di Jawa itu adalah Wonocoroko, kalau di Jambi juga adalah tulisan encong kerinci. Saya dengar-dengar itu karya Ibu itu sudah sampai ke luar negeri ya, Ibu? Iya, kebetulan pada tahun 2012 waktu itu Ketua Dekranasda adalah Ibu Yusniana Abia itu mengajak kami dari Dekranasda untuk pameran ke Sydney, Australia. Nah, kebetulan ada seorang desainer dari Jakarta mengajarkan bahwa batik itu paling disenangkan di luar. Tapi mereka karena tidak ada tukang jahit, jadi baju yang dipakai mereka itu adalah baju yang batik yang gampang-gampang aja. Nah, salah satu desainnya kita buat kayak gini nih, gampang loh, Grace. Ini cuman sehelai bahan aja, cuman dibolongin, tapi bisa dipakai untuk batik loh, gini. Ini disenangi waktu itu kita bawa. Nah, kita bisa pakai jin, pakai apa juga bisa. Kemudian kalau yang pakai hijab dia juga bisa digituin. Nah,
Ini juga salah satu tren tren baju yang kita bawa waktu kita ke Australia dulu. Kemudian juga ini, jadi di orang-orang luar itu senang batik tapi tidak membuat suatu baju karena di sana nggak tukang jahit. Ini adalah kain biasa, kemudian dibolongin. Nanti Grace bisa coba bagaimana cara memakainya ini. Jadi ini karena desain saya juga dibantu oleh Bu Nina, salah seorang pendesain di Jakarta, didatangkan ke Jambi dan kita belajar untuk pakaian-pakaian praktis batiknya. Ini juga motifnya adalah motif incung kerinci, namun gayanya adalah gaya bukan bentuk baju. Jadi ini bisa dipakai baju, juga bisa dipakai celana nantinya. Oh my god! Wow! Jadi ibu ini semua karyanya ibu ya? Sebagian karya tangan ibu sendiri, tapi sebagian juga ada pengrajin ibu yang ibu ajarkan kepada masyarakat yang berada di sekitar kita sini. Karena peran kita yang paling penting bagaimana kita tinggal di suatu tempat, orang sekitar kita itu ikut di dalam usaha kita. Yuk kita lihat yuk karyanya. Nah seperti ini loh Grace. Ini topi ya, topi ini juga ibu mendesain, tapi yang jahitnya bukan ibu karena kita juga harus berkolaborasi dengan yang tukang jahit. Kemudian ini juga ada laca, ya, nah laca ini biasa digunakan untuk ikat kepala. Ini juga adalah batiknya batik kita, tetapi yang jahitnya adalah mitra kita ini. Ini bonekanya imut banget bu. Ini namanya batik apa ya bu yang dipakai bonekanya? Oh iya, senang ya Grace dengan boneka ini ya. Iya, boneka ini bukan sembarang boneka loh Grace. Dia bisa untuk taruh tempat tisu. Ini untuk tempat tisunya. Kalau kita di mobil bisa taruh tempat tisu. Tapi nggak juga gitu loh Grace. Sekarang ibu malah senang ini jadi cerita loh, kayak kita dongeng tuh loh. Nah jadi boneka dongeng. Boneka pakai tengkulo. Dia pakai salah satu bahan sutra. Kemudian motifnya ini ini motif cumi-cumi. Ini motif gurita yang berasal dari salah satu kabupaten kita, yaitu Kabupaten Kuala Tungkal. Di sana kan banyak cumi-cumi Grace. Senang nggak Grace lihatnya nih? Ini lihat. Selamat sore, selamat siang Grace. Jadi dia bisa main-main gini. Jadi dua fungsinya. Ibu juga buat ini loh Grace. Duh, ini ada topi juga ada. Ini bisa juga kalau dipakai kalau panas-panas juga bisa pakai. Lo coba nih nanti. Kalau Grace bisa main tenis, main itu. Cantik lah. Tapi kalau ini adalah laca untuk laki-laki. Kalau itu cowok bisa juga. Lihat. Coba lihat. Coba lihat Om itu lucu ya. Coba senyum dong. Jangan kemana loh. Nah itu juga ada laca. Kemudian juga ada tas untuk tas laptop. Kemudian ini juga karena musim ada corona ini juga bisa untuk alat-alat ini loh. Ini ada masker, bisa kita masuk sini, ada kacamata, ada hand sanitizer, kemudian juga ada tisu. Nah ini juga. Jadi ini adalah perlengkapan bisa kalau ke kantor ini juga kita bisa buat, atau mungkin kalau ada acara-acara biasanya kadang-kadang ada handbag untuk itu, nah dikasih juga kayak gini. Nah, ini juga ada. Ih cakep sekali tuh. Senang ya makanya ya. Nah itu. Itu juga ada karya-karya baru loh. Nah ini juga ada ini adalah salah satu rumah adat yang ada di Merangin, kita kombinasikan. Kemudian adalah batik jumputan. Ibu juga ada karya baru juga lagi. Ini ada kopi. Kopi ini adalah salah satu motif di Kabupaten Tanjab Timur, Tanjab Barat. Nah ini juga adalah ini aja untuk kainnya. Ini adalah dari daun-daun ekoprint namanya. Jadi daun-daun kita topok-topok aja, kemudian jadi itu. Mbak Grace, saya kebetulan punya ada desain baru baju. Kalau seandainya Mbak Grace setuju, seneng, saya pengen coba-cobaan pakai loh, Mas Grace. Seneng nggak kira-kira ini? Seneng bu. Warnanya cantik banget, sukaan Grisha warna ungu sama pink. Pas cocok ya. Nanti kita tukar baju dulu, mari coba. Nanti juga ibu juga punya aksesoris yang dibuat dari salah satu juga hasil bumi Jambi, yaitu ini loh dari buah parang. Nanti kita ganti baju dulu yuk, biar bisa cobain untuk ibu. Manis kayaknya nih loh, unik juga loh ini loh ya, khusus untuk buat Grace. Wah teman-teman, kelihatannya bajunya bagus banget. Yuk kita coba. Let's go. A few moments later.
Graciela, terima kasih banyak telah berkunjung ke Sanggar Batik Rindani. Nah, Bu Ida juga akan mempersembahkan sebuah buku mengenai sejarah filosofi ragam motif Jambi yang nantinya bisa Graciela baca untuk literatur mengetahui mengenai perkembangan batik Jambi. Terima kasih Graciela, mohon diterima. Terima kasih Ibu. Iya. Okay guys, that is all for our video today. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bells for more info of our new videos. Bye! Batik Jambi, Mantap.